Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa qala aydan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Amma ba'du, hadirin hadirat rahmatullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Rabbul Alamin. Marilah kita senantiasa memuji sekaligus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga Allah memberikan dan mengembalikan pujian itu kepada kita dan senantiasa menambah nikmatnya kepada kita sebab kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Insyaallah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Insyaallah hari ini 16 Rajab 1445 Hijriah. Kalau hitungan Rajab itu 29 hari, berarti 13 hari ke depan kita Sya'ban. Kalau 30 hari, berarti 14 hari ke depan kita di Sya'ban. Setelah Sya'ban Ramadan, bulan yang kita tunggu. Allahumma balighna Ramadan. Semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Bulan yang istimewa, spesial, tentu tidak akan kita sia-siakan. Namun demikian, sebelum Ramadan ada bulan-bulan yang kita itu tetap diminta untuk mengupayakan. Bahkan beberapa di antara kita ada yang berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan ya. Kita minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala, keberkahan di bulan Rajab. Abu Bakar Al-Warraqi Al-Balkhi, beliau itu menjadikan bulan Rajab itu seperti bulan bagi kita untuk menanam, ya, menanam biji. Ya, tentu kalau kita berharap akan mendapatkan hasil yang baik, tentu biji yang kita tanam itu biji yang baik. Tapi tidak cukup bijinya yang baik, bahwa sarananya pun juga sarana yang baik. Maksudnya medianya, tanah gitu. Maka kalau kemudian kita itu sudah menyiapkan benihnya baik, medianya juga baik, termasuk pupuknya, kalau tidak dirawat percuma. Maka bulan Sya'ban itu seperti bulan merawat, ya, kata Abu Bakar Al-Warraqi Al-Balkhi. Nanti Ramadan memanen. Memanen itu bukan seperti kita memanen pohon buah begitu ya, atau bunga, kita memetik hasilnya tanpa melakukan apa-apa. Justru kebiasaan yang kita tunaikan di bulan Rajab dan Sya'ban itu akan tetap kita tunaikan di bulan Ramadan. Sebab apa? Tidak mungkin kita itu berharap bertemu dengan Ramadan tapi kita tidak memaksimalkan aktivitas di bulan Ramadan. Karena ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kembali ke akhlak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk mengikuti apa yang beliau sampaikan atas diri kita ketika beliau khutbah di Haji Wada ya. Poin yang keenam yaitu kewajiban berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini termasuk bagaimana kita itu mencari bibit atau menanam bibit yang baik. Kalau kemudian medianya itu tidak baik, maka susah. Ya. Kalau kemudian kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi
wasallam, faqilu ayyuhan nasu qawli, perhatikan wahai manusia apa yang aku katakan. Fa inni qad ballaghtu, sungguh aku itu telah menyampaikan. Wa qad taraktu fikum, ya aku tinggalkan kepada kalian ma in i'tasamtum bihi falan tadillu abada, yang jika kalian itu berpegang atasnya, kalian itu tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Ini ada kalimat lan gitu ya. Berarti tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Jadi ini adalah jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas umatnya ketika memperhatikan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amran bayyinana, ya sesuatu yang telah jelas, apa? Kitab Allah wa sunnah Rasul, yaitu kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasul. Kita seringkali menyampaikan, mendengar kembali kepada Al-Quran dan sunnah, kembali kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bentuk kembali yang seperti apa? Bukan begitu kan? Gitu. Kembali yang bagaimana, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Maka kembali dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, seperti yang termaktub di dalam firman-Nya dan seperti yang telah dijelaskan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau begitu, secara sederhana kita itu diminta untuk kembali kepada Islam, Bapak Ibu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan hendaklah kalian itu berpegang teguh dengan talinya Allah. Para mufassirin menyebutkan tali Allah itu tidak lain adalah ad-dinul Islam. Jadi agama Islam ini turun untuk menjadi kebaikan bagi saya dan panjenengan. Nah, bukan ayo kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang bagaimana? Kan begitu kan pertanyaannya gitu. Mohon maaf, ini tahun-tahun agak panas ini, kalau komentar itu harus hati-hati ya. Kalau komentar itu harus hati-hati. Tapi kalau kemudian komentarnya kita itu senantiasa dikembalikan kepada apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasulullah SAW sampaikan, maka sebenarnya ini yang memang harus kita sampaikan. Bapak Ibu, bulan Rajab ini kan termasuk Asyurul Hurum, termasuk bulan-bulan mulia kan gitu. Jadi bulan-bulan mulia itu jika kita berbuat kebaikan, insyaallah Allah akan memberikan kelipatan pahala. Tapi kalau kita itu melakukan keburukan, dosanya yang dilipat gandakan. Berbicara tentang amal, berbicara tentang af'al, berbicara tentang aktivitas, maka Allah itu menetapkan dalam kehidupan dunia itu ada perbuatan baik dan ada perbuatan buruk. Sadar jenengan itu tidak bisa protes. Kenapa sih Allah itu di dunia menciptakan ada perbuatan yang buruk, begitu ya? Tidak bisa protes, karena ini adalah sudah ketetapan Allah. Saya dan panjenengan tidak bisa memilih. Yang bisa saya dan panjenengan pilih itu mau berbuat baik atau mau berbuat buruk. Nah itu yang bisa saya dan panjenengan pilih. Memilih yang baik atau memilih yang buruk. Nah yang baik kan. Ini tidak ada kaitannya dengan pilihan apapun loh ya, kecuali pilihan af'an, pilihan perbuatan, ya kan? Bapak Ibu, kalau ingin memetik hasil yang baik, kita akan memilih biji benih yang baik atau yang buruk. Baik atau buruk? Apakah cukup bijinya saja? Apakah cukup benihnya saja yang baik? Sementara medianya tidak perlu kita perhatikan. Tanahnya tanah rusak, tidak apa-apa. Tanahnya tanah tandus, tanah kering, tidak apa-apa. Tidak perlu ada pupuk, tidak perlu ada istilahnya penggemburan misalnya. Bisa begitu? Kalau panjenengan misalnya ya, pernah bercocok tanam. Kalau panjenengan itu mau nanam pohon yang baik itu,
kita kan perlu memperhatikan, tidak semua pohon itu tanahnya itu harus gembur, tidak semua tanaman tanahnya harus gembur, kan begitu kan? Tergantung tanamannya tanaman apa, kan begitu. Tapi bahwa media ini harus kita perhatikan, ini kata kuncinya, Bapak Ibu. Kita berharap akan mendapatkan hasil yang baik. Misal hasil yang baik itu kita ngomongin tentang pemilihan RT, gitu ya. Gak apa-apa ya, RT. Pak RT mawon gitu kan. Pak RT itu panjenengan kalau pingin Pak RT-nya baik, kira-kira kita itu perlu tahu YBS itu seperti apa kesadarannya, yang bersangkutan itu seperti apa, betul begitu? Kita itu kalau ingin mendapatkan RT yang baik, tidak bisa kita itu asal tunjuk orang untuk menjadi RT, tidak bisa. Tapi pertanyaannya, apakah kita itu setelah mendapatkan orang yang baik, ya kriterianya sudah baik, tapi ternyata aturan-aturan untuk pemilihan RT itu aturan-aturan yang membuat orang baik itu tidak akan pernah bisa jadi RT. Kira-kira RT pilihan panjenengan jadi nomor boten? Halo? Bisa ditangkap nih. Panjenengan itu berharap panen mangga itu gemuk-gemuk, matang, manis, ya semuanya masak pohon. Pertanyaan saya, bisakah panjenengan itu milih biji benih itu asal-asalan? Asal aja lah, tidak apa-apa, nanti tak tanam gitu aja. Lek wayai dadi yo dadi, takdire api yo api, lek takdire elek yo nasib, kan gitu. Tidak bisa begitu. Panjenengan milih bibit mangga yang bagus, kira-kira perlu nggak panjenengan mencari media, mencari tempat, mencari tanah yang bagus agar biji mangga yang bagus ini akan menghasilkan buah yang bagus? Perlu nggak berpikir tentang medianya? Perlu sekali, Bapak Ibu. Orang baik, Pak RT ini api, tapi ternyata lingkungannya nggak api. Maksudnya lingkungannya nggak api, wong-wong itu gak gelem sing dipilih itu wong sing api. Kira-kira pertanyaan saya, Pak RT yang baik ini, calon RT yang baik ini jadi apa enggak? Susah. Berarti apa yang harus saya dan panjenengan pikirkan? Ya, menjadikan orang-orang yang ada di sekitar Pak RT itu juga orang-orang yang baik, kan begitu kan? Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk mendapatkan hasil yang baik, kita itu bukan hanya sekedar berpikir bibitnya baik, tanpa memperhatikan media yang bagus, tanpa kita jaga media itu, tanpa kita rawat tanaman itu bagus, tidak bisa. Panjenengan Bapak Ibu 5 waktu aman ya sholat? Insyaallah. Di masjid? Insyaallah. Pertanyaan saya, apakah selamanya panjenengan itu akan sholat 5 waktu di masjid? Hah? Mudah-mudahan insyaallah ya. Bisa nggak Masjid Darussalami suatu ketika ditutup? Hah? Bisa saja. Bisa. Kalau saja Darussalam ditutup, panjenengan sholat di mana? Hah? Masjid yang lain. Kalau saja masjid yang lain juga ditutup, hah? Loh, ya kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kira-kira yang terjadi di saudara-saudara kita, atas saudara-saudara kita yang di Rohingya itu, di Palestina juga begitu. Sekarang masjid-masjid di Palestina itu sudah pada hancur gitu, ya kan? Rohingya bahkan tidak punya masjid kecuali masjidnya itu di tempat yang lain, karena mereka sudah terusir dari tempat mereka. Padahal mereka itu yang menemukan tempat mereka pertama kali tinggal, tapi justru sekarang mereka terusir. Sebab apa? Sebab tidak
menjadikan media itu dirawat, Pak, gitu. Dan ini bukan sekedar persoalan apakah hanya kita saja yang merawat, enggak. Kita itu ketika akan menginginkan panen yang baik dari buah yang kita tanam, maka kita itu harus bersama-sama, harus bersatu menjadikan tanaman ini menjadikan tanaman yang baik yang bisa dinikmati hasilnya hasil yang baik. Maksudnya begini, cukupkah kita itu kemudian menjadi baik untuk diri sendiri sementara kita tidak menciptakan lingkungan yang baik? Apakah ada jaminan ketika kita itu baik diri sendiri selamanya kita akan baik sementara lingkungan sekitar kita itu lingkungan yang tidak baik? Ini maksud saya, Bapak. Sekarang ajaran Al-Quran dan Sunnah ini menurut panjenengan banyak dipraktekkan, banyak diambil dan kemudian diterapkan, atau sebaliknya? Halo? Loh, ini supaya kita itu sama-sama ya menganalisa dan berpikir. Kalau menurut panjenengan, menurut pengamatan panjenengan, Rasulullah SAW nyampaikan seperti ini ya. Kalau kita itu berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah, kita itu tidak akan sesat selama-lamanya. Pertanyaan saya, kalau kita memperhatikan di sekitar kita, keadaan kita, kondisi kita, banyak yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai pegangan atau sebaliknya? Yang mana? Saya mewakili panjenengan ya. Sebaliknya, saya mewakili panjenengan loh, karena panjenengan tidak tampak. Yang tampak saya, gitu. Sebaliknya, lah kalau kemudian berpikir tentang bahwa ternyata kita harus semakin dijauhkan dari Al-Quran dan Sunnah. Pertanyaan saya, apakah panjenengan menikmati aktivitas yang kita lakukan? Maksudnya jauh dari ajaran Al-Quran dan jauh dari ajaran Sunnah? Tidak menikmati. Kenapa? Loh iya kan gitu. Masya Allah ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ketika kemudian Rasulullah SAW yang menjadi panutan dan teladan panjenengan itu mengingatkan pegang teguh keduanya, tapi kok kemudian ada orang-orang yang bahkan jaminan surga saja tidak mendapatkan dan bahkan kemudian ampunan Allah itu dia tidak dapatkan, berani-beraninya dia kemudian mengatakan tidak perlu kita itu menjadikan Al-Quran dan Sunnah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang penting diambil nilai-nilainya, atau ambil sebagian, tidak perlu diambil sebagian yang lain. Itu kan begitu. Oke lah, kalau sekarang kita itu sholat masih aman. Ya, pertanyaan saya, ketika Al-Quran dan Sunnah itu sudah semakin dijauhkan, kira-kira nanti sholat kita itu jadi aman atau tidak? Tidak ada jaminan, Pak. Tidak ada jaminan. Sekarang saya dan panjenengan saum Ramadan aman, ya. Tapi ketika Al-Quran dan Sunnah itu sudah tidak lagi dijadikan sebagai pegangan, apakah panjenengan akan tetap melaksanakan saum di bulan Ramadan dengan rasa aman? Sekarang aja kita itu sering dikutik-kutik loh, Pak. Gitu. Kita itu mayoritas, tapi sering dikutik-kutik. Dikutik-kutiknya apa? Gitu. Kita itu sering dikatakan mayoritas yang intoleran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makna intoleran atau mayoritas yang kemudian suka membuat dalam tanda kutip kekacauan, sehingga disebutlah kita itu orang-orang yang ya menimbulkan ketidaknyamanan, teroris lah, suka membuat teror gitu. Padahal sebenarnya kita juga tidak paham juga gitu, tidak paham juga apakah benar-benar yang menunaikan itu suka membuat kekacauan teror juga tidak jelas juga, ya kan gitu, tidak jelas juga. Maka berhati-hati dengan yang namanya opini, Bapak Ibu, propaganda. Salam hubronya itu saya pernah sampaikan, tahu persis bahwa umat Islam itu akan selamat jika kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tahu persis itu. Makanya salam hubronya itu membuat
nota kepada gubernur yang menguasai Indonesia, gubernur Belanda yang menguasai Indonesia pada zamannya apa? Jauhkan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah dari kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, sholat kita ngikuti Al-Quran dan Sunnah? Insyaallah ya, sholatnya kimi sholat begitu ya. Al-Qurannya, Sunnahnya sholli kama ra'aitumuni usolli. Insyaallah sholat kita sudah mengikuti sholatnya Rasul gitu. Insyaallah. Pertanyaan saya, ada enggak di antara orang Islam mengaku Islam tapi tidak sholat? Loh, ya, padahal mohon maaf, Islam itu katanya sholat kan begitu ya. Tapi di negeri dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, panjenengan tadi ketika ditanya ada enggak yang enggak sholat, panjenengan jawab banyak begitu. Kalau menurut panjenengan ini nuansanya Islam atau enggak? Kalau misalnya panjenengan itu tadi melihat ada orang Islam, kemudian masih ada yang tidak sholat, pertanyaannya lagi, berani nggak panjenengan ngajak untuk sholat? Pertanyaan ini pernah saya sampaikan. Dulu panjenengan mengatakan belum berani ya. Sekarang pertanyaannya diulang. Ada kawan kita, tetangga kita tidak sholat, berani nggak kita itu ngajak? Oh, alhamdulillah sudah mulai berani ya. Berani ngajak dia kemudian ikut sholat, atau berani ngajak tapi dia nggak jadi sholat? Dia nggak sholat. Oh, tetap aja nggak sholat. Ya tapi minimal kita sudah mengajak Pak. Ya kan gitu. Minimal sudah mengajak. Loh, aktivitas mengajak ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang juga sudah mulai hilang. Katanya Pak Agus, saya sudah mengajak Pak. Apa? Ada alas sholat. Berapa kali ya alas sholatnya? 2 kali Pak. Ya, kurang. Dipanggil 2 kali, tidak semuanya nyanyi. Nah, nanti perlu untuk muadzin ya alas sholatnya 20 kali. Berani ngomong boten. Hayya 'alas sholat, hayya 'alas sholat, hayya 'alas sholat, hayya 'alas sholat. Dulu enggak sholat dulu Pak. Dulu enggak sholat, sekarang tetap sholat. Ini Pak problem. Padahal kalau dalam Islam, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita sudah memilih Islam, kita itu sudah manut aja dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Simple, sesimpel itu kan, gitu. Sesimpel itu kan, gitu. Cuma masalahnya sekarang itu ada opini yang disebut dengan hurriyatus syakhsiyah, kebebasan bertingkah laku. Kebebasan bertingkah laku itu seolah-olah ingin mengatakan bahwa kita itu bebas berbuat dalam kehidupan di dunia itu seperti apa yang menjadi keinginan kita. Ini cara berpikir yang salah Bapak Ibu. Kenapa? Karena sesungguhnya proses penciptaan saya dan panjenengan di dunia ini, sungguh saya dan panjenengan ini tidak bebas. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakum al-Islam dinan. Allah itu menyempurnakan Islam ini supaya saya dan panjenengan itu berbuat itu mengikuti dengan apa yang telah ditetapkan di dalam ajaran Islam. Termasuk dalam segala hal. Sholat itu wajib. Kalau ada orang Islam tapi tidak sholat tanpa udzur, maka agama ini akan memberikan sanksi Bapak Ibu kepada orang-orang yang tidak sholat tanpa udzur itu tadi. Siapa yang memberikan sanksi? Ya ini mestinya yang menjaga agar aturan-aturan itu ditetapkan, diterapkan. Siapa? Pemimpin kaum muslimin. Maka ketika Rasulullah SAW wafat, digantikan oleh beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ada di antara orang-orang itu yang kemudian mulai meragukan Islam, sehingga mereka berani untuk menolak membayar zakat. Maka apa yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq? Beliau itu dengan kelembutannya tapi tegas ketika beliau
aturan-aturan Islam tanpa tedeng aling-aling mengutus pasukan untuk memerangi orang yang menolak membayar zakat. Dua. Jadi kalau saya dan panjenengan itu sudah Islam, maka konsisten dengan keislamannya. Kalau tidak menunaikan, maka pemimpin akan meluruskan apa yang saya dan panjenengan lakukan. Saya katakan pemimpin, karena itu adanya pemimpin itu sesuatu yang urgent di dalam Islam. Adanya pemimpin itu untuk apa? Menjaga agar aturan-aturan Allah itu tetap tertunaikan. Tuh, itu fungsi kepemimpinan dalam Islam. Jadi kalau kemudian ada pemimpin, tak perlu kita itu menjadikan Al-Quran dan sunnah dalam kehidupan ini, tidak usah, tidak perlu. Ini tanda-tandanya. Jadi pemimpin double nopo. Itu kan gitu. Jadi pemimpin itu apa? Sementara kepada Allah itu dia tidak takut, apalagi mohon maaf Pak, hanya kepada manusia. Loh, kepada Allah dia itu suka ingkar, apalagi kepada manusia. Buatan usaha bantar-bantar gitu. Panjenengan pernah nggak dibohongin oleh pemimpin? Panjenengan ngomong sering-sering, coba kameranya dihadapkan ke pemirsa bagus. saya cuma ini aja loh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah gitu. Kenapa begitu sederhananya? Mereka itu tidak takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kemudian saya berjanji, saya bersumpah di bawah Al-Quran gitu. Persoalannya Al-Qurannya itu ditutup, kan begitu. Ketika dilantik Al-Qurannya ditutup ya. Makanya kemudian ya, tidak dibuka, tidak dipelajari. Apalagi kemudian mohon maaf, menjadi Pak RT hanya sekedar untuk merubah aturan-aturan di kampung supaya kemudian perbuatannya itu sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya. Wah, KCWBL dulu ya Pak. Kacau banget. Pak RT Pak, tadi kan konteksnya pemilihan RT kan. Kita konsisten dengan pemilihan RT. Masya Allah. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata rujukan standar dalam berbuat itu penting, gitu. Kalau saya dan panjenengan itu standar rujukannya di dalam melakukan aktivitas itu obat-obat, wah susah Pak. Ayo, sekarang kita coba lagi perhatikan bulan Ramadan sebentar lagi. Pertanyaan saya, apakah semua orang yang mengaku Islam itu berpuasa? Tidak kan? Di antara yang tidak itu kira-kira ada nggak yang mereka itu memang sengaja tidak berpuasa tanpa uzur? Ada nggak? Ada ternyata. Mikirnya kita itu kok iso gitu loh ya. Lewat jenengan sama nggak mikirnya dengan saya? Kok iso gitu loh, orang Islam mengaku Islam gitu ya. Kalau ditanya ingin masuk surga atau neraka, pasti jawabannya surga. Ketika datang Ramadan tanpa uzur, dia itu nggak puasa. Ada nggak kira-kira? Untung panjenengan tidak ngomong banyak. Karena pertanyaannya ada atau enggak, jawabannya banyak yang tidak sesuai. Loh, ya kan ada. Loh, kira-kira kalau beliau itu ditanya, nopo kok boten puasa? Jawabannya apa? Sepele Pak. Males lu. Pernah nggak panjenengan ngomong begitu? Saya itu pernah Pak. Nopo ngapunten panjenengan nopo kok boten poso? Males Pak. Wih. Ngomong males itu tanpa rasa takut Pak. Ya Allah gitu. Itu kalau ditanya mau surga atau neraka, pasti surga. Pasti surga. Bapak Ibu, misalkan jamaah Darussalam ingin masuk Darussalam atau Firdaus? Oh berarti ganti nah mestinya nanti. Atau mestinya tetap Darussalam panjenengan ke Masjid Firdaus. Kalau panjenengan ditanya kira-kira nih nanti jika ditakdirkan masuk surga, amin. Panjenengan itu surga yang paling bawah atau surga yang paling tinggi?
Paling tinggi ya, alhamdulillah. Kira-kira jika ukuran surga yang paling tinggi itu sholat wajibnya itu selalu di masjid, kira-kira 5 waktu itu panjenengan selalu di masjid apa mboten? Insyaallah ya, insyaallah Firdaus yang diinginkan, ya kan? Oke. Kira-kira kalau Firdaus itu indikasi infak saya dan panjenengan itu misalnya kalau Firdaus itu 100.000 misal, kalau yang paling bawah itu 2.000 gitu ya, kira-kira berapa infak yang masuk? Sesuai keikhlasan. Ini Firdaus Pak 100.000 ini. Firdaus kok katanya pengennya Firdaus itu. Kalau di standarisasi Firdaus itu 100.000 maksud lo. Berapa yang akan kita masukkan ke kotak infak? 100.000. Iya kan? Kalau saja begitu, prakteknya kalau begitu nggak apa-apa sudah Pak. Saya yang paling bawah aja nggak apa-apa asalkan surga. Pokoknya ada di neraka aja gitu. Jangan Pak, jangan begitu. Itu harus cita-cita maksimal ya. Sebab nanti kalau panjenengan di surga paling bawah sesama jamaah Darussalam nyapa, assalamualaikum, badhe tindak pundi dalem badhe ten Firdaus. Lho panjenengan monggo saran-saran, lho dalem kondisi ten mriki. Kira-kira panjenengan baper napa mboten? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Loh, inilah cita-cita kita. Kalau saya dan panjenengan itu ingin mendapatkan kebaikan dari Allah, maka jangan berpaling dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Mohon maaf, Rasulullah SAW itu mengingatkan di bulan Haram itu dan bahasa Al-Quran itu, fala tadlimu fihina anfusakum. Jangan kalian berbuat dolim terhadap diri kalian sendiri ya, di bulan Haram, apalagi di luar bulan-bulan Haram. Pertanyaan saya, adakah di bulan-bulan Haram itu kita melihat orang-orang itu melakukan kedoliman? Dolim itu apa? Lawan dari adil. Adil itu apa? Menempatkan sesuatu mengikuti haknya. Kan begitu kan? Kemarin mohon maaf, salah satu tempat di Madura itu ada carok Pak. Ya kan? 2 lawan berapa? 4. Itu padahal Rasulullah dawuh ngeten. Orang yang bertengkar, tukaran, ya bahasa Maduranya carok itu. Bahasa Jawanya ngomong arung gitu. Orang yang bertengkar, bahasa Sulawesi ngomong carok kan bahasa Sulawesi ngomong bulan. Orang itu kalau sudah bertarung begitu itu, dua-duanya masuk neraka kata Rasulullah. Sahabat bertanya, lah kalau yang membunuh masuk neraka, pantas ya Rasul? Lah kalau yang terbunuh neraka, terus pundi? Maka Rasulullah kemudian mengingatkan, ingat orang kalau sudah tukaran itu, ya niatnya itu sudah sama-sama ingin membunuh, ya niatnya sudah sama-sama ingin membunuh. Makanya kalau kemudian dia yang terbunuh, dia itu berarti apa sih? Kan gitu kan? Tidak peduli dia itu pendekar atau pembotan, kalau sudah waktunya sudah sampai dia akan mati juga. Kan begitu. Tapi dua-duanya neraka. Pertanyaan saya, kira-kira Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika membunuh itu yang dipakai hukum itu bukan hukum dari Al-Quran dan atau dari apa yang dicocokkan oleh Rasul di dalam sunnah, kira-kira ada dendam atau tidak nanti? Ini keluarganya itu sudah deg-degan loh ini. Pasti akan ada urusan apa Pak? Ternyata saya dapat info rebutan lahan parkir. Makanya hati-hati gitu panjenengan kalau jadi parkiri di mana itu harus lihat-lihat ya, sudah ada penguasanya atau pembotan gitu. Hanya sekedar untuk urusan apa? Rasulullah SAW mengingatkan kepada saya dan panjenengan gitu. Apa? Badiru bil a'mal, bersegeralah kalian itu untuk melakukan kebaikan. Fitanan dan kita ilail mudrik, sebelum datangnya fitnah seperti malam yang gelap gulita. Jadi kalau panjenengan jalan malam-malam itu tanpa lentera, tanpa cahaya, tanpa penerangan, kira-kira panjenengan itu jalannya ngebut atau hati-hati? Panjenengan pernah melewati jalur Malang Batu tanpa lampu penerangan? Dulu ada nggak pernah? Tahun
Oh enggak ada ya, karena kita yang hadir baru 30-an ya gitu. Usia 35 tahunan ya kan. Jadi kalau panjenengan lewat jalan yang menggok-menggok itu tanpa penerangan, kira-kira panjenengan bablas nopo boten? Maksudnya hati-hati nopo boten? Kalau nggak hati-hati panjenengan bablas tenanan Mbak. Loh iya. Jadi bersegeralah kalian melakukan kebaikan sebelum datangnya fitnah seperti malam yang gelap gulita. Beberapa di antara para alim menyebutkan fitnah di situ sudah tidak ada lagi pemisah antara yang hak dan yang batil. Sudah tidak lagi jelas antara iman dan kafir. Maka Rasulullah SAW menyebutkan yusbihur rajulun mu'min wa yumsi kafiran. Seseorang itu pada waktu pagi harinya masih mengatakan keimanan, sorenya sudah kafir. Wa yumsi mu'min wa yusbihu kafiran. Ketika sorenya dia beriman, pagi besoknya itu sudah kafir. Bisa nggak sekarang seperti itu? Sangat bisa. Kenapa? Yabi'u ahaduhum dinahu bi'aradin minad dunya. Seseorang di antara kalian menjual agamanya untuk kesenangan dunia. Bisa nggak sekarang? Sholat mengatakan wajib pagi, sore dia itu sudah tidak sholat, bisa? Atau sore dia masih sholat mengatakan wajib, paginya itu sudah tidak sholat, bisa? Panjenengan, kalau ada, saya pernah bertanya ini dulu, panjenengan kekeh. Kalau ada yang menawarkan kepada panjenengan 10 juta meninggalkan sholat duhur, Pak. Hanya sholat duhur hari ini, hari Ahad 16 Rajab 1445. Panjenengan diminta untuk tidak sholat duhur, hanya sholat duhur. Ada yang mau bayarin 10 juta, berani? Kok pelan Pak jawabannya? Enggak? Nggak ada yang tawarin. Enggak ada yang nawarin. Persoalannya di sini memang. Persoalannya panjenengan masih ragu-ragu, enggak ada yang nawarin gitu. Coba ada yang datang nawarin gitu 100 juta, berani? Loh, panjenengan masih di masjid ini soalnya. Kalau sudah kembali ke rumah kan mesti. Ya kan? 100 juta Pak ini. Loh, sekarang orang itu hanya supaya bisa jadi Pak RT aja ya. Suruh enggak sholat aja mau kok. Enggak sholat itu Pak. Maksudnya tidak mau menerapkan apa yang ada di dalam Islam. Ada enggak yang begitu? Ya, enggak usah lah kita itu menerapkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena kita itu kan orangnya itu kan beragam. Loh, apakah kita itu berpikir pada masa Rasulullah SAW orang yang ada di Madinah itu hanya homogen Pak, hanya orang-orang Islam saja? Apakah begitu? Apakah ketika kemudian orang-orang Irlandia yang mendapatkan bencana kelaparan itu kemudian dibantu oleh kekhilafahan Turki Utsmani, mereka itu adalah orang Islam yang dibantu oleh pemerintahan Islam yang ada di Turki, membantu orang-orang Irlandia, orang-orang Spanyol, itu apakah orang Islam? Bukan. Mereka itu bukan Islam. Tapi ketika mereka mendapatkan musibah, negara dalam Islam itu turun dan ikut memberikan bantuan pada mereka. Loh, kok kita sekarang mengatakan jangan kembali kepada apa yang ditetapkan oleh Allah, padahal fungsi kepemimpinan dalam Islam itu agar kemudian menjaga agar aturan Allah itu terlaksana di muka bumi ini Pak. Kok kemudian kita itu tidak mau itu, wah berarti kita itu masih ragu-ragu dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Maka sekarang ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banyak ya kita itu kemudian menjual agama hanya sekedar untuk kesenangan dunia yang sesaat. Dulu ngomong gak usah menunjukkan identitas keislaman ya. Sekarang nanti double. Saya cuma begini aja kemana-kemana itu koploan gitu kan gitu. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini akhlak kita kepada
Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah saya dan panjenengan itu akan mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ini tergantung bagaimana keimanan saya dan panjenengan kepada Allah dan bagaimana akhlak saya dan panjenengan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul dawuh, kalian tidak akan sesat kalau kalian itu berpegang dengan apa yang aku tinggalkan kepada